Oke, teman-teman, ini video ketiga saya. Saya bakal bahas tentang psikologi di balik fenomena flexing. Jadi, kenapa kita terobsesi kelihatan kaya di depan orang lain gitu ya. Teman-teman, jadi pernah nggak kalian lihat teman kalian posting fotonya foto setir mobil, tapi sengaja jam tangannya ditaruh pas di tengah biar logo jamnya kelihatan gitu ya. Lalu biar logo si setir mobil juga kelihatan gitu. Atau misalkan foto tentang kopi kekinian yang harganya biasanya sih sampai 60.000 gitu ya. Tapi di belakangnya sengaja dipajang tas branded sama kunci apartemen misalkan ya. Nah, teman-teman, di zaman sekarang istilahnya adalah flexing atau pamer gaya hidup. Oke, jadi Gen Z udah pasti tahu nih istilah flexing ini. Nah, dari flexing yang terang-terangan, pamer saldo rekening di TikTok, atau misalkan unboxing belanjaan jutaan rupiah sampai model humble brag. Apa sih humble brag itu? Humble brag itu adalah pamer terselubung, berkedok, mengeluh. Misalnya kayak gini ya, suka ada orang yang bilang kayak gini. Aduh capek banget nih, baru pulang liburan dari Jepang, langsung harus ngurusin bisnis sendiri. Nah, itu namanya humble brag gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang itu rela makan mie, misalkan ya, mie instan di akhir bulan, asal bisa nongkrong di tempat mahal demi bikin konten estetik? Ya, kenapa kita terobsesi banget buat terlihat kayak di depan orang lain? Ya, jadi hari ini kita akan bedah secara ilmiah sejarah konsep pamer status, dorongan biologis otak zaman purba kita, dan riset psikologi sosial di balik kenapa sih flexing itu bisa jadi candu yang rusak dompet generasi muda. Oke, nah teman-teman, sebelum kita nyalahin algoritma TikTok atau Instagram, kita perlu tahu dulu kalau fenomena pamer ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi nanti di segmen kedua kita bakal bedah teori sosiologi ekonomi klasik yang udah memprediksi hal itu sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, oke. Teman-teman, di segmen kedua ini kita akan bahas tentang teori konsumsi pamer atau namanya conspicuous consumption. Nah, jadi jauh sebelum ada Instagram, ada seorang sosiolog dan ekonom asal Amerika Serikat namanya itu Thorstein Veblen. Jadi pada tahun 1899 nulis buku monumental, judulnya itu adalah The Theory of the Leisure Class. Nah, di buku itu, teman-teman, si Veblen ini ngenalin satu istilah yang sangat terkenal, namanya conspicuous consumption, atau konsumsi pamer. Okay? Artinya, atau yang sederhananya, orang membeli barang mahal itu bukan semata-mata karena memang fungsi atau kegunaannya, tapi melainkan murni sebagai sinyal visual untuk memamerkan status sosial mereka, untuk memamerkan kekuasaan mereka dan prestise mereka ke orang lain. Ya. Terus gimana bentuk konkretnya di kehidupan kita saat ini? Misalkan ya teman-teman di sekolah atau di kampus, ada teman kita beli tumbler ya, atau sepatu puluhan juta pakai fitur pay later. Nah, padahal secara fungsi teman-teman, tumbler biasa juga bisa nampung air gitu ya, dan nggak bocor gitu. Dan sepatu bisa juga nyaman dipakai di jalan gitu. Nah, tapi yang dibeli bukan wadah airnya, melainkan tiket masuk gengsi biar diterima di tongkrongan tertentu, seperti itu. Contoh lagi ya, pas nongkrong nih teman-teman, nongkrong biasanya di kafe estetik itu bukan buat menikmati kopinya, tapi buat berburu foto outfit of the day, OOTD ya, dan memajang cup kopi berlogo mahal di story IG dengan posisi logo menghadap kamera, seperti itu. Nah, barang-barang ini dalam ekonomi mikro disebut Veblen goods gitu ya. Veblen goods ya. Jadi Veblen goods itu apa? Jadi barang yang makin mahal harganya justru semakin diburu oleh orang karena memang memberikan ilusi eksklusivitas semu gitu di barang tersebut ya. Jadi paham ya teman-teman, kalau barang mahal itu seringkali cuma dijadikan alat sinyal status gitu. Tapi pertanyaannya makin dalam nih, kenapa otak kita punya dorongan sekuat itu buat pamer status ke kawanan kita gitu, ke teman-teman kita. Jadi di segmen ketiga nanti kita bakal tarik ke teori biologi evolusioner dan psikologi perkembangan. Oke?
Nah, teman-teman di segmen ketiga ini, eh, dorongan buat flexing berakar ternyata dari dua teori ilmiah besar. Yang pertama adalah the costly signaling theory. Ini teori biologi evolusioner. Jadi ditemukan oleh pakar biologi evolusioner namanya Amos Zahavi, pakai Z ya, Amos Zahavi. Nah, pada tahun 1975. Jadi analogi paling gampangnya adalah seperti ekor burung merak jantan. Teman-teman tahu kan kalau burung merak itu ada ekornya yang gede banget gitu kan. Nah, ekornya ini berat gitu dan bikin mereka gampang diterkam predator ketika ekornya itu membesar gitu ya. Tapi merak jantan tetap pamer ekor indahnya itu buat ngirim sinyal ke betinanya mereka. Seolah-olah mereka bilang, lihat nih, badan gua ini kuat banget sampai bisa bertahan hidup meski bawa beban seberat ini. Itu analoginya, oke? Nah, pada manusia modern, teman-teman, flexing adalah ekor merak versi digital. Jadi beli barang mahal di luar batas kemampuan adalah cara mengirim sinyal seolah-olah nih gue punya kelebihan sumber daya bro, gue sukses dan gue layak diakui. Oke, itu teori pertama ya. Yang kedua adalah teori possessions and the extended self, psikologi konsumen. Nah, riset klasik dari Profesor Russell Belk tahun 1988 di Journal of Consumer Research membuktikan bahwa manusia ternyata punya kecenderungan menganggap benda-benda miliknya sebagai perpanjangan dari identitas dirinya. Extended self. Contoh misalkan di tempat kerja atau lulusan baru ya. Bagi anak-anak muda yang baru mulai kerja dan merasa posisinya masih di bawah, ada rasa insecure soal harga diri. Dengan memakai pakaian bermerek atau gadget model terbaru, otak mereka merasa status dan nilai dirinya itu otomatis ikut terangkat naik selevel dengan barang yang mereka pakai. Oke. Nah, jadi kebayangkan teman-teman gimana rasa minder dan insting biologi kita dipadukan jadi dorongan flexing. Oke? Gimana rasanya minder dan insting biologi kita dipadukan jadi dorongan flexing. Celakanya teman-teman, rasa haus validasi ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh industri digital. Oke, di segmen keempat kita bakal bongkar sisi gelap bisnis sewa status dan ilusi kemewahan palsu tersebut. Oke, di segmen keempat ini ada yang namanya sewa status yang berupa ilusi digital dan bisnis ya. Nah teman-teman, karena algoritma media sosial ini ngasih reach atau jangkauan dan atensi besar buat konten kemewahan, flexing akhirnya berubah jadi sekedar sifat individu menjadi komoditas bisnis. Oke, kalian sadar nggak kalau sekarang itu menjamur industri bayangan yang khusus memfasilitasi ilusi kemewahan ini? Oke, contoh misalkan ya, ada jasa sewa kantong belanjaan brand mewah. Jadi itu sebenarnya cuma bungkus kardus dan paper bag, cuman buat properti foto OOTD gitu, outfit of the day gitu. Kalau yang selanjutnya ada juga studio foto yang didekorasi persis mirip banget kabin pesawat first class atau jet pribadi, disewakannya per jam cuman buat konten Instagram. Kalau juga ada juga nih aplikasi simulator buat bikin screenshot saldo rekening bank dan notifikasi transfer palsu. Dan yang paling terakhir, ada juga jasa sewa iPhone. Dan lalu nanti di foto di kamar mandi mall, lalu diliatin tuh belakangnya. It's okay sih. Nah, teman-teman, bahaya nyatanya adalah flexing ini sering dipakai sebagai umpan atau hook oleh para oknum skema cepat kaya gitu ya. Jadi ada oknumnya sendiri gitu ya. Mereka adalah oknum yang sama dengan oknum investasi bodong atau judi online ya. Jadi mereka pamer gaya hidup hedon di usia muda biar pada penonton itu pada mikir, gile, anak umur segitu aja bisa kaya raya dari main ini gitu, main judul gitu ya. Makanya gue harus ikutan gitu. Oke. Nah, yang kalian lihat adalah etalase yang dirancang rapi untuk menjerat rasa serakah dan rasa FOMO. FOMO itu fear of missing out ya. Jadi mungkin bahasa gampangnya adalah takut tertinggal gitu. Jadi teman-teman ngeri ya, kalau kita sadar bahwa banyak kemewahan di lini masa itu cuma properti sewaan dan ilusi algoritma. Nah, supaya kita nggak kejebak lingkaran gaya lubang tutup lubang demi gengsi ini, di segmen kelima nanti kita akan bahas cara mengubah pola pikir finansial kita. Oke? Nah, segmen kelima teman-teman, jadi
sebenarnya gimana sih cara kita keluar dari jebakan perlombaan pamer gengsi ini? Yang pertama adalah pisahkan nilai guna. Nilai guna itu utility dan nilai pamer. Nilai pamer itu namanya signaling, gitu ya. Pisahin nilai gunanya dan nilai pamernya. Oke. Nah, riset dari Profesor John Haberger dari Wharton School tahun 2013 itu nemuin fakta menarik, di mana orang yang beneran mapan justru lebih suka barang yang logonya tersembunyi atau namanya inconspicuous consumption. Ya, jadi tiap kali mau beli barang mahal, ya teman-teman nih, kita semua tanyakan dulu ke diri sendiri ya. Kalau barang ini ternyata misalkan ya sama pemerintah itu dilarang difoto dan dilarang dipamer di medsos, kira-kira saya masih mau beli nggak? Oke, jadi kalau misalkan ternyata dilarang nih barang-barang ini, kira-kira masih mau beli apa nggak ya? Kalau ternyata nggak mau beli, berarti fix kalian cuma mau beli validasinya aja. Oke? Yang kedua adalah pahami prinsip quiet wealth atau kekayaan hening. Nah, teman-teman, dalam buku riset finansial terkenal karya Morgan Housel, jadi ada satu kutipan emas. Jadi kutipannya kayak gini kira-kira, kekayaan sejati adalah apa yang nggak kelihatan gitu. Jadi uang yang dipakai buat beli mobil di pamer itu, artinya itu uang tabungan kalian berkurang gitu ya. Kita harus tahu itu. Dan merdeka finansial itu bukan seberapa mewah barang yang kalian pajang, tapi seberapa tenang kalian hidup tanpa cicilan gengsi. Oke, yang ketiga, lawan tekanan konformitas tongkrongan. Oke. Nah, teman-teman, ada eksperimen psikologi klasik dari Solomon Asch tahun 51. Jadi beliau membuktikan bahwa manusia gampang banget ngorbanin akal sehat cuma demi diterima kelompok. Jadi kalau circle kalian untuk kalian harus terus flexing biar dianggap keren, saatnya kalian ganti circle. Circle banyak, bro. Oke? Jadi jelas ya teman-teman prinsipnya, ketenangan mental itu jauh lebih berharga daripada tepuk tangan di kolom komentar. Oke? Nah, sebelum kita akhiri obrolan kali ini, ada satu poin penutup buat bahan refleksi kita semua, kita bersama. Jadi, poin refleksinya dirinya adalah, jadi gini teman-teman, menikmati barang bagus dari hasil kerja keras sendiri itu hal yang memang sangat wajar dan boleh-boleh saja tentunya gitu. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam pepatah jadul, pepatah klasik yang sangat terkenal. Pepatahnya kira-kira seperti ini. Membeli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki hanya bisa untuk membuat orang yang tidak kita sukai menjadi terkesan. Oke? Padahal teman-teman, nilai diri kalian itu ditentukan oleh karya kalian, oleh integritas kalian, dan oleh kapasitas otak kalian, bukan dari logo atau merek yang nempel di baju kalian, teman-teman. Ya, jadi kalian sendiri pernah punya nggak nih pengalaman terjebak dan flexing atau di tongkrongan yang hobi pamer terselubung? Oke, dan gimana cara kalian menyikapinya? Oke, di akhir video silakan tulis cerita kalian di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di bawah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, like and subscribe.